Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sri Mulyani dengan NIM 0516007886 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor ingin membuat video mengenai langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengerjakan tugas 1 mata kuliah struktur data. Yang pertama, untuk merekam, saya menggunakan aplikasi Bandicam. Kemudian, untuk pendeklarasian program, saya menggunakan NetBeans. Pertama, saya akan membuka NetBeans. Karena di sini saya sudah punya file datanya, jadi langsung buka file data tersebut dengan nama tugas 1. Sesuai dengan soal, yang pertama diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan adalah membuat sebuah variabel dan menyimpannya dengan nama nilai. Pertama kita buat dulu komennya. Nomor 1. Karena tipe datanya yang diminta integral, kita akan membuat variabelnya dengan nama integral. Dengan variabel nama nilai. Karena diminta nilai dan integral merupakan bilangan bulat, kita ambil contoh saja, misalnya 22. Lalu titik koma. Dan untuk memanggilnya kita menggunakan sistem out print untuk memunculkan nilai 22. Sini kita tulis nilai sama dengan plus nilai tersebut, yaitu 22. Lalu kita coba run. Di sini sudah muncul kalau variabel datanya bernama nilai sama dengan 22. Karena nomor 1 sudah selesai, kita akan lanjut dengan soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Karena variabelnya bernama string, di sini kita akan tulis kodenya string. Yang akan berisi kata struktur. Kok gitu sih? Karena selanjutnya kita mulai dengan soal yang kedua,
Kalau yang kedua diminta membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Karena tipe datanya string berbeda dengan yang tadi, maka di sini kita akan menulis kata string dengan kata, kemudian hampir sama dengan yang pertama, kita tinggal menuliskan apa yang diminta. Tadi yang diminta struktur, berarti kita tulis kata struktur, titik koma, dan untuk memanggil, nah kita menggunakan sistem out sama ya, sama kayak yang pertama. Di sini kita akan memanggil kata. Kita coba run. Nah, sini terlihat ya, kalau kode yang kita sudah akses ini sudah sukses, dan di sini muncul kata struktur. Kemudian soal nomor 3 yang diminta, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama array adalah array 1. Tipe datanya integer dan berisi angka 12, 10, dan 40. Array satu dimensi. Array itu berarti array merupakan sebuah kotak ya, berisi beberapa ruang kecil. Masing-masing ruangan ini bisa kita isi dengan data yang sama. Karena diminta datanya integer, berarti data akan berupa bilangan bulat ya, angka. Dan diberi nama array 1. Caranya kita tulis integer karena yang diminta array 1 dimensi, kita menggunakan kurung siku 1 dimensi ya, 1, kemudian namanya yang diminta array 1, kita tulis array 1 sama dengan masukkan nilai bilangan bulat sesuai dengan soal ya. Yang diminta angka 12, 10, dan 40. Kemudian tutup menggunakan kurung awal ya, untuk membedakan dengan kurung siku yang tadi. Kemudian kita menggunakan loop for ini bertujuan agar nilai yang kita munculkan tadi menjadi lebih rapi ya, karena ini merupakan array. Kita ambil arraynya, array 1
array 1 dengan di sini titik, lalu length titik koma i tadi lalu kita panggil integralnya menggunakan sistem out in array 1 siku i, karena i di sini kolom ya, untuk kolom plus ini supaya ada jarak kemudian kita panggil lagi out print kurung siku. Kemudian kita coba run. Nah, sini sudah muncul ya 12, 10 dan 40 sesuai dengan yang diminta di soal yang berisikan angka 12, 10 dan 40. Kemudian lanjut nomor 4. Kita bikin dulu supaya rapi ya. Ini untuk membedakan juga nomor 1, nomor 2 dan lainnya ya guys. Lagi. Yang 4 itu yang diminta setelah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2. Tipe datanya integer dan terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Seperti matriks berikut ya. Karena ini dimintanya 2 dimensi, jadi arraynya itu lebih kompleks. Yang dimana tadi array 1 dimensi. Berarti kita ibaratkan satu tabel 2 dimensi. Berarti 2 tabel yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Dan akan kita beri nama array 2. Kalau tadi kan diberi namanya array 1. Array 2. Dan langsung kita coba ya menggunakan integer juga ya, karena yang diminta kan bilangan bulat. Oke, kita buat berarti sama seperti soal tadi yang membedakan, yang di sini menggunakan kurung sikunya 2 ya, untuk membedakan array 1 dan array 2. Kemudian kita masukkan soalnya yang diminta dari nama array 2. Jadi di sini kita tulis array 2 sama dengan masukkan soal yang diminta ya. Itu sebentar 12, 10, 40. Berarti sini terus 12, 10 untuk peluru, koma
kita buat lagi 13, 11, 41, 14. Kita buat lagi berarti 13, 11 dan 41, 20, lalu 14 ya. 14, 15 sama ya, nomornya sama dengan baris atasnya, hanya beda satu-satu aja, jadi kita ikutin aja. Kemudian ini kita tipin. Kemudian untuk memanggilnya kita menggunakan loop for ya, seperti yang sama array 1, karena diminta baris dan 3 kolom, nanti kita bikin for-nya. Loop for-nya itu 2 ya. IU itu untuk kita ibaratkan untuk baris, dan untuk kolom kita ibaratkan dengan J. Yang pertama I dulu, kita panggil integer I sama dengan 0, terus I lebih dari array 2, array 2 length titik I plus kedua sama ya sama yang pertama. Ini untuk kita bikin kolom. Yang pertama itu baris. Kenapa? Karena yang diminta array 2 dimensi. Ya, sama ya. Kemudian terus kita panggil ya, biasa menggunakan out print namanya array 2 dan Oke, agar lebih rapi kita gunakan tanda petik. Kemudian kita panggil lagi system out println. Jabaran oh ini masih di dalamnya ya, kita bikinnya jangan di sini, kita bikinnya di luar kotaknya. Jadi gini, kita out random ya.
Rinlim titik koma oh kurang rinlim toleran ya. Sini sudah sukses. Ini karena soal pertamanya sama ya. Jadi kita beri baris agar lebih rapi. Berarti di sini kita bikin supaya lebih rapi aja sih. Print. Oke. Kita coba run. Nah, untuk membedakan ya. Soalnya ininya sama ternyata. Oke, ini soal yang keempat sudah selesai. Kita masuk ke soal yang kelima. Sini aja. Kita buat membedakan ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 itu buatlah deklarasi list yang memiliki list 10, 30, 40 sampai 50. Karena kita menggunakan linked list, maka kita harus melakukan import. Rumus import itu import titik koma. Sepertinya ada kesalahan ya, karena ini masih ada kode merah. Oh ini tidak titik ya. Oke, karena kita udah melakukan import untuk memasukkan variabel linked list, jadi kita langsung bisa masukkan untuk pendeklarasian linked list ya. Pendeklarasian linked list itu kita akan tulis yang pertama rumusnya linked list sesuai dengan yang di modul. Karena yang diminta bilangan bulat, jadi kita menggunakan tipe datanya itu integer. Beri nama misalnya angka, kemudian new list datanya integer kemudian titik koma. Kemudian tinggal kita masukkan saja angka-angka yang diminta pada soal, yaitu angka 10 sampai 50. Sesuai dengan yang di modul kita tulis, karena kita memberi variabelnya dengan nama angka, jadi kita panggilannya dengan angka, harus sesuai dengan yang kita berikan pada awal itu tadi ya, angka, kemudian add, kemudian masukkan angkanya. Tadi 10, awalnya 10 ya, 10 titik koma, lalu kita tinggal copy paste saja sampai angka 50. Sebentar.
tanda merah sampai 51 huruf. Terapi ini kenapa tanda merah ini, karena ininya nggak ikut ya, titik komanya. Nah, kita jadi kuning ya, tadi nggak ikut ke copy. Udah, jadi kita ini tinggal ganti aja 20, tadi yang diminta 30 ya, 10, 330, ini 40, maaf, nulis finalnya lagi 50. Oke, kemudian kita akan panggil Inggrisnya dengan menggunakan apa sih? Coba out print. Yang mau di print itu variabel angka. Kita coba run ya. Sudah sukses ya di sini ya teman-teman. Saya ini soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan yang diminta ya, 10, 20, 30, 40, sampai 50. Oke, berikut langkah-langkah yang saya lakukan untuk memenuhi tugas 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.